Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uminado dari Tetris Biologi A NIM 35. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal morfologi yang berjudul Identifikasi Morfologi, Karakter Ergonomi, dan Fenologi pada tanaman gonda di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi, karakter ergonomi, dan fenologi tanaman gonda yang dilakukan pada bulan November 2014 sampai Februari 2015 di Tabanan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang budidaya gonda, penyebaran wilayah, cara budidaya, dan kondisi pada lingkungannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kultivar gonda, yaitu gonda jagoan dan gonda Bali. Berdasarkan karakter morfologi, akar mirip benang, berbatang herba, daun lonjong lancet, dan bunga berbentuk kelopak. Berdasarkan karakter ergonomi, konsumsi tanaman dilakukan 18 sampai 20 hari setelah tanaman dengan berbobot segar 26,13 sampai 58,1 gram atau tanaman, dan 3,11 sampai 6,45 gram berbobot kering atau tanaman. Fenologi ini diawali dengan perkecambahan pada 1-30 hari setelah penyemaian benihnya, pembungaannya yaitu 10-20 hari setelah tanaman, dan senescence 30-50 hari setelah tanaman. Tanaman gonda ini merupakan tanaman akuatik dengan ciri morfologi batang berongga, mempunyai tanaman menyerupai tanaman seperti kangkung, dan tergolong tumbuhannya setahun. Pada umumnya tanaman gonda ini tersebar pada wilayah yang memiliki ketinggian 1-300 meter dpl. Dengan lingkungan tumbuhan tanaman berlumpur seperti lahan persawahan, saluran irigasi, dan tepian sungai. Penyebaran tanaman gonda secara global yaitu pada wilayah tropis sampai subtropis, meliputi Asia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Apa sih manfaat tanaman gonda? Manfaat tanaman gonda yaitu sebagai sayuran dan tanaman fungsional atau yang dikenal obat-obatan. Tanaman gonda ini mengandung senyawa turunan, yaitu senyawa zat antioksidan yang berguna untuk kesehatan tubuh. Manfaat lainnya yaitu mengobati luka memar, bisul pada kulit, dan sengatan hewan yang beracun seperti tawon. Status tanaman gonda ini sebagai tanaman gulma padi setelah dikenal luas dibandingkan sebagai tanaman sayuran, menyebabkan minimnya dilakukan pengembangan dalam tujuan budidaya tanaman ini, yaitu kenyataan selama ini penelitian atau kegiatan yang bercenderung mengarah ke pengendalian gulma gonda yang berbeda halnya, yaitu di kawasan Kabupaten Tabanan tanaman gonda ini dibudidayakan secara intensif pada lahan persawahan untuk menambah pendapatannya.
Nah, budidaya tanaman gonda ini secara umum dilakukan setelah dan sebelum musim tanam padi. Nah, penanaman dengan sistem tanam tunggal atau monokultur dengan cara tandur atau tanaman mundur berdasarkan atas kenyataan berdasarkan atas kenyataan tersebut untuk mendapatkan informasi untuk lebih spesifik, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian pendukung lainnya yang lebih intensif, tentunya guna mengangkat eksistensi dan status tanaman gonda yang lainnya dikenal sebagai gulma menjadi tanaman sayuran spesifik dalam rangka menganekaragaman tanaman sayuran. Identifikasi karakter morfologi. Nah, hasil identifikasi menunjukkan bahwa tanaman gonda ini memiliki perawakan yang tertera pada batang, berongga berbentuk bulat segi dan berbentuk bulat dan lancet. Nah, dan bunga yang berbentuk bulir. Nah, tanaman gonda ini secara umum memiliki ragam bentuk dan ukuran yang terdapat pada karakter morfologinya. Di antaranya dari cara percabangan dan bentuk daun. Nah, kultivar gonda Bali ini mempunyai percabangan simpodial dan berbentuk daun lancet. Nah, sedangkan kultivar gonda jagoan ini mempunyai cara percabangan monopodial dan daun oblong atau oblongus sampai lancet. Nah, cara percabangan ini monopodial yang berarti batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Percabangan ini simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya batang pokok ini mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cadangannya. Nah, bentuk daun ditentukan berdasarkan perbandingan panjang dan lebar daun. Bentuk daun memanjang bila mana perbandingan panjang dan lebar daun itu 2,5 sampai 3 banding 1. Sedangkan bentuk daun lancet yaitu 3 sampai 5 banding 1. Nah, cara percabangan dan bentuk daun ini merupakan karakter yang mudah diamati dan dapat digunakan sebagai pembeda daun. Percabangan ini dan bentuk daun merupakan karakter yang mudah diamati dan dapat digunakan sebagai pembeda dua kultivar gonda. Nah, pada keseluruhan karakter morfologi pada tanaman gonda ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungannya. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.